Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang serial Moral Excellencies. Ini adalah moral yang unggul, yang saya beri tema kasih yang bertumbuh dalam pengenalan dan pengertian. Kita akan melihat bersama itu dari Filipi pasal 1 ayat 9 yang dikatakan demikian. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Ya, kalau kita baca dari bahasa Yunaninya dikatakan kai tauto prosechomai hina he agape himon eti malon kai malon perisewe en epiknose kai pase aistese. Ya, ini adalah frasanya dalam bahasa Yunani. Dan saya kalau memperlihatkan kita dalam nidi diagram, ya kita lihat nidi diagram yang membentuk tata bahasanya itu dibuat sebagai berikut, ya. Dikatakan tauto ini aku berdoa, proscio chomai, ya. Kemudian hina dat, ya. Artinya aku berdoa apa? Kasih, semoga kasihmu, ya. Jadi katakan hi agape himon, kasihmu, semoga kasihmu. Lalu ada garis-garis konjungsi yang menghubungkannya. Dari apa? Kasih itu apa? Nah, kasihmu adalah dikatakan sebagai eti malon kai malon peresewe. Artinya more and more. Jadi terus bertambah, terus lagi, lebih dan lebih, ya. Nah, itu dalam hal apa? Lalu dikatakan en epiknose, ya, dalam pengetahuan. Kemudian kai pase aistese, artinya dalam segala pengertian atau kepekaan, ya. Nanti kita akan bicara lebih detail dari apa yang kita bisa lihat ini. Oke, coba kita lihat lebih detail lagi dari apa yang kita akan pelajari dari Filipi 1 ayat 9 ini. Aku berdoa, ada tangan yang berdoa. Kemudian apa? Semoga kasihmu itu terus melimpah, bertambah. Artinya ada proses dari sesuatu yang kecil menjadi berterus dan bertambah. Dan apa yang ada dalam kandungannya, itu ada dua hal, yaitu disebut dengan epiknose. Epiknose ini dari dua kata, yaitu epi dan gnosis. Artinya apa? Epi itu on, pada. Sedangkan gnosis itu pengetahuan intensif, kontak langsung. Artinya apa? Saya tahu karena saya langsung, ya. Yaitu apa? Berpengalaman berjalan dengan Tuhan. Ini sama dengan bahasa Ibrani yada, yang artinya setiap hari kita senantiasa bersama dengan Tuhan. Saya berpengalaman, to know, saya mengetahui karena saya berpengalaman, saya berjalan dengan Tuhan day by day, setiap hari. Jadi saya kenal dia, seperti saya benar-benar kenal dia dalam pengalaman hidup. Nah, kalau yang itu yang pertama, dan yang kedua dikatakan sebagai pase aistese. Artinya apa? Pase ini semua, all. Dalam sebuah dikatakan aistese. Aistese ini artinya membangun persepsi dan pemahaman dalam kebijaksanaan. Seperti kita punya indera, kepekaan, insting, yang mana itu memotong etika moral. Jadi insting yang menerobos etika moral. Artinya apa? Bukan guidance-nya etika moral lagi, tetapi ada sesuatu yang lebih kuat, yang merupakan insting. Kalau insting kita pakai untuk binatang, tapi ini insting, suatu kepekaan dari kita, yang ketika kita bertambah terus dalam hal kepekaan itu akan membuat hidup kita luar biasa, ya. Nah, apalagi itu di dalam Tuhan, artinya bertambah dalam pengenalan akan Tuhan dan bertambah dalam kebijaksanaan, kepekaan kita untuk memutuskan berjalan. Saya contohkan Ibu Megawati, presiden kita yang lalu, ketika dalam pemilihan tahun 2014 itu Bu Mega bisa maju jadi presiden, tapi dia dengan kepekaan sebagai seorang politisi yang luar biasa, dia memilih Pak Jokowi.
yang akhirnya mengantar Pak Jokowi jadi seorang presiden 10 tahun dengan prestasi yang luar biasa. Itu berdasarkan apa? Kepekaan, sebuah insting yang tahu, oh ya, orang ini tepat untuk dijadikan presiden. Dan akhirnya melalui PDIP, Pak Jokowi bisa menang 2 kali 10 tahun memerintah sebagai presiden di Indonesia. Dan apakah itu akan berlaku lagi untuk nanti yang hari ini? Ya, sudah diumumkan, yaitu pasangan daripada Pak Ganjar, yaitu Mahfud MD. Kita tidak tahu. Kalau yang 10 tahun Pak Jokowi kita sudah bisa lihat, tapi ini kita tidak tahu. Apakah kepekaannya masalah? Nah, yang saya maksudkan itu peka terhadap situasi dan kondisi, sehingga mengambil tindakan yang tepat. Ya, itu sebagai salah satu contoh. Nah, kalau inspiration behind the scene, ya, artinya ini ada sesuatu yang membuat inspirasi bagi saya. Ketika satu waktu saya mengantar istri saya untuk perkunjungan, satu waktu saya ada di gang, ya, yang kami akan kunjungi. Di gang itu saya terus memperhatikan di situ ada seorang anak yang sedang main layangan, ya, dia main layangan. Dan uniknya anak ini hanya main layangan, angkat begini, jatuh, angkat begini, jatuh. Dan itu berulang kali dia lakukan. Dan saya lihat bahwa layangannya pasti tidak akan bisa naik, tidak akan bisa terbang. Tapi anak ini enjoy dengan hal itu, lalu berulang kali dia lakukan seperti itu. Ya, kemudian saya terpikir, wah, kita itu harus melatih, ya. Kalau misalnya dalam bermain layangan, saya ingat ketika saya masih kecil, masih SMP di kota Sorong, ya, di Papua. Nah, ini rumah saya ini ada di sini, ya, rumah saya. Ya, kalau kita lihat ini. Terus ada 4 gang, ya, gang besar, artinya gang yang kalau misalnya jarak gang itu bisa 300-400 meteran, ya, atau bisa 500 meter. Nah, itu ada gang-gangnya, ada jalannya, Jalan Raja Ampat, Jalan Misol, kemudian Jalan Samratulangi, dan Jalan Kalimantan. Dan kalau kita bermain layangan dan kita bertanding, ya, berlomba pakai gelasan, itu artinya dari Jalan Raja Ampat ini bisa mengulurkan sampai berlawan akan di Jalan Misol. Demikian juga di Jalan Samratulangi, bisa panjang sampai ke sana. Ya, kalau yang di Jalan Samratulangi mungkin hanya dekat aja mereka, tetapi yang misalnya saya punya yang di Jalan Raja Ampat jauh sekali, sudah bisa 1-2 kilometer, apalagi di Jalan Kalimantan. Ini kecil-kecilan saya untuk bermain layangan. Dan di situ butuh kepekaan. Kalau anak yang tadi dia tidak bisa menaikkan layangan, tetapi dia berlatih terus, dan akhirnya dia akan bisa ketika dia semakin hari semakin besar dan mengerti bagaimana cara menerbangkan layangan. Nah, waktu itu, wah, luar biasa kita kalau bermain lalu berlomba untuk saling memutuskan satu dengan yang lainnya. Ya, itu hal-hal yang dulunya masih kita rasakan, tapi yang saya nggak tahu sekarang sudah sangat berbeda. Ya, sampai dulu kejar layangan dan sebagainya, naik ke atap genteng orang dan sebagainya, itu luar biasa, pengalaman yang luar biasa. Tetapi itu melatih kita untuk bisa bermain layangan dengan baik. Bahkan punya kepekaan untuk apa? Untuk memutuskan layangan orang lain. Ya, ada yang jago sekali ketika dia membuat layangan yang menekuk, kemudian kena benang dengan benang, lalu mulai dia bertanding siapa yang duluan. Itu kepekaan untuk bisa memutuskan benang orang lain, itu satu keahlian yang tertentu, tidak sembarangan. Kalau kita langsung ketika bersentuhan benangan kemudian kita tarik, ya kita bisa putus, ya, layangannya. Nah, itu sebuah contoh bagaimana semakin hari kita semakin mengerti, mengetahui, dan akhirnya membawa kita dalam sebuah kepekaan. Nah, untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan kita, saya mengajak kita untuk melihat sebuah inspirasi, ya, dalam kehidupan kita yang pernah terjadi, yaitu tentang Strut's Gates of Splendor, ya. Jadi melalui gerbang kemuliaan ini adalah kisah tentang 5 orang penginjil muda, yaitu Roger Yoderin, kemudian Pat Fleming, Jim Elliot, Ned Saint, dan Ed McCully, ya. Nah, mereka ini penginjil-penginjil muda yang masuk ke daerah Waorani, Ekuador di Amerika Selatan. Kemudian mereka mencoba menginjili akan suku Waorani itu, tetapi ada kejadian di mana mereka dibunuh oleh suku itu, ya. Jadi mereka berlima dibunuh dan akhirnya ditemukan, kemudian itu menjadi sesuatu yang heboh. Nah,
Kemudian apa yang terjadi dengan kelima keluarga yang keluarga daripada kelima penginjil ini, ya. Bayangkan dengan kepahitan yang mereka dapatkan seperti itu, terus mereka membangun pengenalan akan Tuhan, dan akhirnya apa? Nah, ibu-ibu atau istri daripada penginjil ini minta kepada pemerintah setempat memfasilitasi untuk mereka bisa melanjutkan kerja daripada suami mereka. Sehingga apa? Mereka datang ke lokasi, ke tempat itu, mereka hidup beberapa waktu dengan suku terasing itu, makan bersama, bahkan ada seorang yang minta, saya ingin membaptis akan orang yang membunuh suaminya, dengan tangannya sendiri dia membaptis akan orang itu. Dan akhirnya anak-anak mereka diberi pengertian, dan akhirnya terjadi sebuah kebangunan rohani yang luar biasa. Dan orang-orang dari suku Waroni ini, semua satu suku itu bisa menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dari melihat kehidupan daripada keluarga daripada kelima penginjil ini yang mau datang dan tetap melayani mereka. Ya, kemudian oleh seorang daripada kelima keluarga itu adalah Elizabeth Elliot, yang dia membuat sebuah buku kisah tentang hal ini. Dia katakan the event that shocked the world, yang suatu kejadian yang membuat shock, ya, mengagetkan akan dunia, change a people, jadi merubah akan orang, and inspire a nation, dan menginspirasi bangsa. Jadi ini memang menjadi inspirasi bagi penginjilan seluruh dunia dari Amerika, ya, dimana dia sudah berikan judul daripada bukunya adalah Through Gates of Splendor, ya, yang dikarang oleh Elizabeth. Dan buku ini menjadi buku bestseller yang luar biasa, menjadi inspirasi bagi orang-orang untuk apa? Untuk terus mengabarkan Injil bagi Tuhan. Saudara yang terkasih, semua ini memberikan kita sebuah pemahaman bahwa kita harus membangun hidup kita dengan kasih yang terus-menerus ditambahkan dalam hidup kita melalui apa? Pengenalan akan Kristus. Kita terus berjalan dengan Tuhan, bangun kasih itu terus-menerus. Kemudian sampai kita mengalami sebuah kepekaan untuk bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Ya, seperti misalnya ada orang yang membutuhkan pertolongan, kasih kita keluar dan membantu orang-orang itu. Saya masih berharap teman-teman bisa membantu orang-orang yang kekeringan di Bojonegoro yang menjadi program kami. Dan biarlah kita terus-menerus membangun diri kita dalam Tuhan. Ya, dari seorang anak kecil yang tidak tahu bermain layang-layang, kemudian kita mulai bangun hidup kita terus menjadi seorang yang mahir untuk memainkan layangan, dan akhirnya kita di dalam Tuhan menjadi semakin mahir di dalam Tuhan ketika apa? Kita punya kepekaan untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Dan semuanya itu adalah oleh karena kasih yang dibangun terus-menerus. Tuhan memberkati kita semua. Amin.